warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di tematik PPKN. Ya, kita hari ini akan mengulang tentang tata tertib. Sebelumnya marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang pelaksanaan, manfaat melaksanakan tata tertib, dan dampak tidak melaksanakan tata tertib. Yuk dibuka bukunya halaman 46. Ingat apa itu tata tertib? Iya, tata tertib adalah aturan yang ada baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tata tertib di sekolah. Melaksanakan tata tertib itu adalah kewajiban bagi kita. Sehingga tata tertib itu harus dilaksanakan. Melaksanakan semua tata tertib sekolah akan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Nah, setelah ini Ustazah ingatkan untuk contoh pelaksanaan tata tertib di sekolah itu apa saja. Oke, kita lihat ya contohnya. Untuk contoh yang pertama adalah pada saat bel masuk sekolah, kita segera masuk ke kelas. Kemudian menempati tempat duduk sesuai dengan mejanya masing-masing. Berdoa sebelum belajar. Nah, kemudian ketika belajar, pada saat ingin ke kamar mandi, kita harus izin kepada guru. Kemudian pada saat di kamar mandi atau di depan kelas, kita menggunakan wastafel harus mematikan keran air, membuang bungkus makanan di tempat sampah, dan mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Nah, itu tadi contoh pelaksanaan tata tertib. Yuk kita lihat manfaat apa saja ketika kita bisa melaksanakan tata tertib di sekolah. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama, nah di sini ada tata tertib sekolah dituliskan di sebuah papan tulis. Nah, contohnya misal siswa hadir sebelum jam masuk kelas. Kemudian ada siswa yang piket wajib untuk melaksanakan piket. Nah, apa saja manfaat ketika kita bisa melaksanakan tata tertib di sekolah? Kita lihat di sini. Yang pertama, Yang pertama, ketika kita dapat datang tepat waktu, membuat kita dapat belajar dengan nyaman. Jadi di kelas itu lebih nyaman ketika kita datang tepat waktu. Yang kedua, dengan cara membawa makanan dari rumah. Nah, makanan yang dari luar sekolah itu belum tentu terjaga kebersihannya. Sehingga ketika kita bisa membawa bekal dari rumah, itu bisa menjaga kesehatan dari diri kita sendiri. Jadi manfaatnya untuk kesehatan kita. Manfaat melaksanakan tata tertib yang ketiga adalah contohnya membuang sampah di tempat sampah. Nah, fungsi dari membuang sampah di tempat sampah ini mengakibatkan apa? Nah, mengakibatkan kelas kita menjadi lebih bersih dan tidak ada sampah baik di kelas, di meja, ataupun di tempat-tempat lainnya. Nah, anak-anak, kira-kira manfaat apa yang kalian rasakan ketika kalian melaksanakan tata tertib sekolah? Ya, menggunakan seragam sesuai dengan tata tertib sekolah. Nah, perasaan kalian ketika sama dengan tata tertibnya, pede atau malu? Iya, lebih pede, lebih berani. Nah, itu adalah salah satu manfaat melaksanakan tata tertib sekolah. Tadi tentang manfaat ya. Sekarang kita lihat akibat tidak melaksanakan tata tertib sekolah.
Silahkan dibuka buku halaman 50 ya, buku PPKN-nya. Nah, itu Edo datang terlambat ke sekolah. Padahal di sekolah sedang melaksanakan ulangan. Nah, Edo mengerjakan ulangan dengan tergesa-gesa. Contoh yang kedua, terjatuh akibat tidak tertib saat memasuki kelas. Nah, ini contohnya. Saat memasuki kelas harusnya dia berbaris tetapi tidak tertib sehingga jatuh. Nah, itu tadi tentang pelaksanaan tata tertib sekolah, manfaat, dan juga akibat jika tidak melaksanakan tata tertib sekolah. Mungkin itu untuk hari ini. Barakallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah Hirabbil alamin. Sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.